Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Melisa Putri Pertiwi. Saya dosen dari Pendidikan Biologi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Pakuan. Mata kuliah Biologi Konservasi, mata kuliah yang dengan bobot 2 SKS merupakan mata kuliah wajib bagi mahasiswa semester 2 Pendidikan Biologi FKIP Universitas Pakuan. Mata kuliah Biologi Konservasi ini merupakan juga mata kuliah unggulan dari Prodi Pendidikan Biologi karena sesuai dengan salah satu visi keilmuan pendidikan biologi, yaitu mengembangkan keilmuan mahasiswa pendidikan biologi yang berwawasan konservasi. Seperti kita ketahui, negara Indonesia ini merupakan negara yang begitu kaya dengan keanekaragaman hayati. Indonesia berada di posisi kedua setelah Brasilia untuk kekayaan keanekaragaman hayati. Jika ditambah dengan keanekaragaman laut, maka Indonesia berada di posisi pertama di dunia ini. Jadi mata kuliah konservasi ini begitu penting untuk kehidupan khususnya bagi warga negara Indonesia. Mata kuliah Biologi Konservasi memiliki tujuan yang pertama, yaitu diharapkan mahasiswa mampu menunjukkan sikap peduli lingkungan, antara lain dalam upaya-upaya konservasi, dalam mencegah pencemaran, serta menghemat energi dan air. Hal ini ditunjukkan dengan sikap peduli lingkungan seperti bermacam-macam upaya konservasi. Oleh karena itu, di awal mata kuliah ini supaya mahasiswa bisa peduli lingkungan, maka mereka harus mengenal dulu apa itu konservasi, apa itu ruang lingkup dari bidang ilmu konservasi, apa saja disiplin-disiplin ilmu yang terkait dengan konservasi, konsep dan penerapan yang sudah dijalankan selama ini dan yang berhasil. Begitu pula dengan sejarah adanya konservasi di Indonesia. Maka harus mengenal dulu, baru mahasiswa mengerti urgensinya dari konservasi tersebut. Kemudian target yang kedua yaitu diharapkan mahasiswa menguasai konsep pengetahuan mengenai konservasi serta solusi terhadap permasalahan lingkungan. Oleh karena itu, jika berharap mahasiswa dapat memberikan solusi, maka harus tahu dulu ataupun harus dapat tahu dulu mengidentifikasi dari sebab-sebab ancaman terhadap keanekaragaman hayati di Indonesia. Oleh karena itu, dalam sebab-sebab keanekaragaman hayati ini, materi ini diberikan di sebelum UTS ya, sebelum ujian tengah semester, dan ada beberapa poin dari sebab-sebab ancaman keanekaragaman hayati yang dipelajari seperti spesies invasif ya, kemudian juga tentang fragmentasi habitat, serta tentang overeksploitasi. Tiga hal ini pokok dibahas dalam mata kuliah Biologi Konservasi. Ya, di mana spesies invasif kita tahu begitu marak kegiatan ekspor impor di Indonesia, sehingga mungkin ada spesies-spesies yang terangkut baik sengaja maupun tidak sengaja, dan itu bisa mengancam keanekaragaman hayati di Indonesia. Kemudian fragmentasi habitat, kita mengetahui begitu banyak illegal logging ataupun pembuatan jalanan yang mungkin yang kurang sustainable, dan itu bisa mengganggu kestabilan ekosistem yang sudah ada. Kemudian juga terkait dengan overeksploitasi, ya, kita tahu jumlah penduduk di Indonesia semakin hari semakin bertambah, semakin banyak, tentu kebutuhan sandang, pangan, dan papannya akan semakin meningkat, maka tidak dipungkiri itu akan menuju ke kegiatan overeksploitasi. Kemudian juga selain itu mahasiswa diminta menghitung nilai ekonomi ekologi, ya, di mana nilai ini terkait dengan urgensi kenapa kita harus
menjaga atau mengkonservasi lingkungan alam di sekitar kita, karena begitu mahal nilai ekonomi ekologi ini, bahkan sulit untuk dikuantifikasi secara rupiah seperti itu. Jadi hal-hal inilah yang dipelajari di awal dari biologi konservasi supaya mahasiswa merasa penting terhadap kegiatan konservasi lingkungan ini. Berikutnya targetnya yaitu mahasiswa mampu berperan dan bekerja sama dalam upaya konservasi di masyarakat. Oleh karena itu, sebelum mahasiswa dapat berperan, maka mahasiswa harus menggali informasi dulu mengenai kearifan lokal atau local wisdom yang berada di masyarakat ataupun yang ada di daerahnya. Nah, di mana kita tahu Indonesia ini multicultural ya, sangat kaya akan budaya, kaya akan tradisinya, sehingga banyak memiliki kearifan lokal, dan kearifan lokal Indonesia juga cukup banyak yang terkait dengan keilmuan lingkungan, seperti misalnya di Bali ada Trihita Karana yang menyeimbangkan antara hubungan manusia dengan Tuhan, hubungan manusia dengan sesama manusia, maupun hubungan manusia dengan lingkungan seperti itu. Dan target berikutnya yaitu mahasiswa mampu merancang serta mengimplementasikan keilmuan biologinya untuk mendukung upaya pelestarian sumber daya alam. Oleh karena itu, target ini diturunkan menjadi upaya-upaya tindakan konservasi berkelanjutan, di mana kita tahu mahasiswa sebagai agent of change ya, dan juga mahasiswa begitu marak dengan sosial medianya ataupun komunitasnya. Di situ diharapkan ketika mereka mempunyai ilmu yang cukup baik yang mengenai konservasi, maka mereka pun mampu menularkan keilmuan konservasinya tersebut ke pertemanannya, baik itu di sosial media maupun pertemanannya sesama di komunitas. Sehingga setelah UTS, selain kearifan lokal juga diupayakan materi konservasi ini berupa upaya pemulihan dari konservasi, terus khususnya di ekosistem yang rusak, dan juga memberikan gambaran mengenai taman nasional sebagai bentuk penjagaan dari keanekaragaman hayati yang ada di Indonesia. Ya, berikutnya dari mata kuliah biologi konservasi yaitu mahasiswa mampu menuangkan ide mengenai konservasi yang berkelanjutan dalam bentuk lisan maupun dalam bentuk tulisan. Oleh karena itu memang mahasiswa diberikan project base ya, project base di akhir atau menjelang ujian akhir semester, di mana mahasiswa diminta untuk mengidentifikasi dulu masalah-masalah mengenai konservasi, baik itu ada di LSM ataupun di lokasi lainnya. Kemudian setelah itu berdiskusi, setelah mengidentifikasi masalah, kemudian mahasiswa berdiskusi dengan sesama temannya kira-kira apa upaya yang bisa ditindaklanjuti. Kemudian mahasiswa diminta membuat tulisan mengenai ide-idenya, di mana mahasiswa di era milenial gitu ya, begitu banyak memiliki teman jejaring dan begitu mudah untuk menyebarkan informasi mengenai konservasi ini. Oleh karena itu hal ini penting untuk dilakukan dan dipelajari dalam biologi konservasi. Selain pembelajaran dalam kelas, biologi konservasi juga mengadakan kuliah lapang, di mana nanti mahasiswa melihat langsung upaya konservasi, misalnya ke Suaka Elang yang pernah dilakukan. Kita pernah kunjungan ke Suaka Elang, kemudian Suaka Elang TNGHS, dan kemudian di sana kita melihat tindakan karantina dari elang dari awal penyerahan elang liar dari masyarakat ataupun elang peliharaan dari masyarakat, kemudian diserahkan ke Suaka Elang, kemudian ada 5 pos di sana, dan sampai akhirnya elang itu dibiasakan dengan kehidupan liar, dan kalau sudah terbiasa maka akan dilepaskan seperti itu. Dan juga biasanya ditambahkan dengan kuliah umum yang diisi
oleh pembicara yang merupakan ahli-ahli biologi konservasi, sehingga mahasiswa lebih terinspirasi dari pengalaman-pengalaman ahli konservasi tersebut, dan juga bisa ikut serta berperan aktif dalam komunitas yang diikuti oleh ahli konservasi tersebut. Oke, demikian uraian mengenai mata kuliah biologi konservasi. Selanjutnya selamat menyimak video pembelajaran mengenai biologi konservasi yang saya ajarkan mengenai satu subjek, yaitu spesies invasif. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi semuanya. Pagi Ibu. Ini semangat banget sepertinya ya. Dari warna-warna bajunya yang benar colorful gitu ya. Ya, alhamdulillah ya, hari ini kita bertemu lagi untuk mata kuliah biologi konservasi ya, setiap Kamis pagi ya jam 8 ketemu lagi dengan saya Ibu Melisa. Dan alangkah baiknya kalau sebelum memulai, mari sama-sama kita berdoa dulu, semoga dimudahkan dan dilancarkan pembelajarannya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, untuk hari ini seperti tadi saya sampaikan, kita sudah masuk ke pertemuan kelima ya, gitu ya. Kira-kira masih semangat dengan belajar mata kuliah biologi konservasi? Alhamdulillah ya. Seru ya ternyata ya, apalagi juga dengan tugas yang sudah diberikan ya. Tugasnya sedikit modus ya, kalian agak jalan-jalan gitu ya kemarin. Terkait tugas, ada yang belum mengumpulkan kira-kira? Saya Bu. Oh iya, kenapa? Kemarin saya sakit tipes Bu, jadi belum bisa pergi ke tempat rekreasi gitu. Oh ya, oke, baik ya. Sekiranya ternyata sakit ya. Iya. Oke, jadi tidak apa-apa kalau memang ada halangan seperti sakit, berarti boleh nanti menyusul mengumpulkannya gitu ya. Dan tugasnya memang kemarin kan saya review sedikit ya mengenai tugasnya, itu kalian diminta berwisata alam gitu ya, terserah mau ke pantai, mau ke gunung atau ke danau gitu ya, dan nanti kalian catat apa yang menjadi nilai ekonomi ekologinya seperti itu ya. Oke, Rizkyani, tapi tugas tetap harus dikumpulkan. Kira-kira Rizkyani siapnya kapan nih? Rencananya Bu, besok itu saya mau pergi ke pegunungan di dekat rumah saya, itu ada bukit gitu Bu. Mungkin kalau misalnya Ibu berkenan, saya ingin perpanjangan 2 hari gitu, kalau nggak 3 harian perpanjangan Bu. Oke, 2 atau 3 hari ya. Iya, Bu. Sekarang kan hari Kamis ya Iya. kan. Kalau 2 hari lagi berarti Jumat, Sabtu, kemudian nanti hari Minggu baru perginya. Hari Sabtu keburu ya. Sabtu ke sana, Minggu sudah dikumpulkan, tidak apa-apa, tidak memberatkan. Insya Allah. Oke, siap. Kalau gitu boleh hari Minggu ya dikumpulkan. Oke, siap. Untuk hari ini ada yang tidak masuk kira-kira? Ada Bu. Ada Bu. Alfi. Oh, Alfi Vicky ya, sayang sekali ya. Ada yang tahu kabarnya Alfi Vicky? Tadi sudah konfirmasi ke saya Bu, katanya beliau sedang sakit. Sedang sakit ya. Oke, baik. Tapi tolong sampaikan ke Alfi Vicky, walaupun tidak masuk ya, tugasnya juga tetap dikumpulkan ya. Oke, nah sekarang saya mau tanya kesan-kesannya kemarin ketika mengerjakan tugas nilai ekonomi ekologi. Ada yang mau share pendapat? Saya Bu. Oh ya, silakan Nur Asri. Jadi kebetulan waktu saya mengerjakan tugas mengenai biologi konservasi, saya sedang pergi bersama keluarga saya ke pantai. Nah, seperti teman-teman ketahui juga bahwa di pantai itu tidak hanya tempat pariwisata saja, ternyata ada juga untuk kebutuhan pangannya, dan makhluk hidup yang ada di sana pun juga saling berinteraksi antara satu dengan yang lainnya. Contohnya itu seperti filum Echinodermata, di mana salah satu hewan yang ada di filum Echinodermata ini memiliki peran sebagai pengurai sampah-sampah organik yang ada di laut. Nah, selain itu juga ada binatang yang namanya teripang. Nah, teripang ini bisa dikonsumsi oleh manusia, dan di pantai sana juga banyak diperjualbelikan. Wah,
bagus sekali ya, asli ya. Jadi mata kuliah biologi konservasi ini menambah knowledge ya. Kalau kita ke tempat wisata tidak hanya nilai tiket yang kita bayar, gitu, ternyata jauh lebih dari itu ya. Ada nilai lingkungan, gitu ya, nilai keseimbangan ekosistem yang itu mahal sekali yang mungkin tidak bisa dikalkulasi dengan rupiah. Gitu. Kalaupun terpaksa kita kalkulasi rupiah bisa sampai jutaan bahkan miliaran. Gitu. Jadi luar biasa nilai ekologi dari lingkungan kita sekitar itu sangat mahal. Berarti benar yang dikatakan Indonesia negara yang kaya ya, yang kaya akan biodiversitas gitu ya, kaya akan keragaman hayati, itu benar sekali ya. Oke, kalau gitu saya senang sekali kalian tampaknya enjoy ya dengan tugas yang sudah diberikan gitu ya. Apalagi sekalian minta jalan-jalan orang tua orang tua, jadi sekaligus mengerjakan tugas. Oke. Nah, sekarang kita lanjut untuk pertemuan hari ini gitu ya. Tapi sebelumnya ada yang masih ingat kira-kira materi minggu lalu sebelum kita sampai ke materi hari ini? Ya, jadi Bu, minggu lalu kita sudah membahas mengenai ancaman terhadap keanekaragaman hayati yang dibahas secara umum, Bu. Ya, terima kasih Siti Musdalifah untuk jawabannya. Benar sekali ya, minggu lalu masih general gitu ya, tentang ancaman keanekaragaman hayati ya. Kalau kita lihat seperti di layar ya, ada RPS ya, RPS untuk materi biologi konservasi, di mana di sini bisa dilihat ya, minggu lalu pertemuan keempat ya mengenai ancaman keanekaragaman hayati yang masih umum ya. Dan per hari ini ya, pertemuan kelima kita mulai spesifik hari ini tentang spesies invasif gitu, ya. Tadi ada yang bersemangat banget tunjuk tangan, Widi. Kira-kira Widi sebelumnya pernah dengar nggak spesies invasif itu apa? Belum pernah dengar, Bu. Oke, oh belum pernah dengar ya. Jadi tidak apa-apa, tidak bermasalah karena memang hari ini kita akan mempelajari ya, dan ini sesuai dengan sub CPMK ya, sub CPMK hari ini targetannya di mana ada sub CPMK kedua ya, mengidentifikasi sebab-sebab ancaman konservasi ya. Salah satunya spesies invasif yang akan kita pelajari hari ini ya. Oke, kalau gitu saya ganti ya slide-nya yang ini, spesies invasif. Nah, ini ya, mungkin ada yang seperti Widi belum pernah dengar sebelumnya, ada yang sudah tahu sebelumnya gitu ya. Tidak apa-apa, kita sekarang sama-sama samakan persepsinya gitu ya. Apakah itu spesies invasif gitu ya, pengertiannya, kemudian kategorinya seperti apa, bagaimana cara pengendaliannya, cara pencegahannya juga seperti apa, ataupun pemanfaatannya mungkin bisa dimanfaatkan malah. Ya, itu yang hari ini akan kita pelajari. Nah, sebelumnya di sini ada angka 1 dan 2 ya, tentu ada maksudnya ya. Inilah yang dimaksud dari angka 1. Nah, ini kira-kira ada yang mau mengemukakan pendapatnya untuk gambar 1 itu gambar apa? Ya, Saya, Bu. Kristiani, silakan. Setahu saya itu tuh termasuk eceng gondok, Bu. Eceng gondok, ya, benar sekali. Kemudian eceng gondoknya kenapa? Eceng gondoknya itu, kalau setahu saya eceng gondok itu hidup di perairan yang tenang, termasuk itu di situ ada sepertinya kolam, kalau enggak danau. Nah, gitu, Bu. Oke, baik, terima bagus ya, Rizkyani paling nggak sudah bisa mengidentifikasi gitu ya, ini apa gitu ya. Benar, ini adalah eceng gondok dan memang ada di perairan yang tenang seperti danau, itu benar sekali ya. Tapi sepertinya masih belum mengungkap ya fenomenanya apa. Gitu. Ada yang mau mencoba temannya yang lain? Saya, Bu.
Oh ya, silakan Nur Asri. Jadi setahu saya eceng gondok ini juga punya manfaat Bu. Nah manfaatnya ini biasanya dijadikan sebagai substrat untuk makanan ikan. Kebetulan di rumah saya karena bapak saya sering memelihara ikan, nah di atas kolamnya itu selalu ada tumbuhan eceng gondok Bu. Jadi selain dari pakan ikan, ikan-ikan tersebut mendapatkan substrat dari eceng gondoknya. Seperti itu. Oke, seperti itu ya. Nur Asri itu juga bagus sekali, benar sekali dia bisa menjadi substrat ya dalam pemeliharaan ikan gitu ya. Tapi masih belum bisa menjawab nih fenomena di gambar 1. Mungkin coba saya pancing lagi ya dengan gambar berikutnya, gambar yang kedua. Nah, ini kira-kira ada yang mau mencoba menjawab? Saya Bu. Oh ya, silakan Siti. Jadi gambar yang kedua itu merupakan gambar kerang. Nah, di mana kerang itu biasanya hidup di laut, di perairan seperti itu. Dan hidup pertumbuhannya itu cepat, jadi dia hidupnya itu berkelompok. Oke, siap, benar ya. Ini gambar kerang, pertumbuhannya cepat. Dari gambar pun terlihat ya, kalau dia seperti berdesak-desakan gitu ya, dan membentuk koloni gitu ya, atau berkelompok seperti itu. Tapi fenomenanya apa? Kira-kira ada yang bisa bantu? Mungkin satu orang lagi sebelum kita masuk ke materinya. Saya masih bingung Bu, itu termasuk fenomena apa? Baik, masih bingung ya, tidak apa-apa karena memang itu yang akan kita pelajari hari ini ya. Nah, kita lanjutkan bagaimana sih Bu gitu ya caranya si spesies-spesies yang bukan dari Indonesia itu bisa masuk ke Indonesia gitu ya. Tentu ada faktor-faktor yang membawa ya. Ini seperti tampak di layar ya. Ada yang secara sengaja, ada juga yang secara tidak sengaja. Ya, bagaimana proses selanjutnya? Di sini saya tampilkan gambar. Ada yang masih ingat kan nih nama latinnya Pomace canaliculata? Ada yang masih ingat nggak materi dulu semester 2 klasifikasi invertebrata? Saya pun masih ingat itu hewan keemas. Ya benar sekali Widi ya, berarti dapat A nih kayaknya invertebratanya. Iya Bu. Ya, Pomace canaliculata atau keomas ya. Di sini ada gambarnya yang di atas, kemudian bawahnya itu telur-telurnya gitu ya. Saya pribadi kemarin pun melakukan riset gitu ya terkait keomas ini dengan memanfaatkan potensinya yaitu dari dagingnya. Ya, daging keomas ini saya analisis proximat gitu ya di laboratorium dan mendapatkan hasil protein dagingnya sebesar 40,8%. Dan itu bagus, nilai segitu 30 ke atas itu bagus. Salah satunya saya buat menjadi pelet ikan. Ini pelet ikan, makanan ikan ya, bukan pelet mistis ya. Takutnya ada yang mikirnya yang aneh-aneh ya. Ya, gambarnya seperti itu ya, ada tangannya jadi pelet ikan. Dan kemudian alhamdulillah sudah papernya pun sudah publish ya, sudah publish terkait pelet ikan sebagai alternatif protein pakan ikan. Ikan yang saya coba itu ikan patin seperti itu. Itu kurang lebih yang bisa dilakukan. Nah, ini terakhir ya, invasive species you don't belong here. Terima kasih. Mungkin sebelumnya ada yang mau ditanyakan dulu, silakan. Saya Bu izin bertanya. Saya tertarik dengan tadi penelitian Ibu mengenai keongmas. Itu kira-kira berapa waktu yang Ibu butuhkan untuk sampai menghasilkan produknya gitu Bu? Ya, terima kasih untuk pertanyaannya Rizkyani. Untuk prosesnya lumayan sih ya, lumayan lama. Apalagi kemarin ketika melakukan ini pas awal pandemi gitu ya, awal pandemi COVID-19. Jadi saya sih halangannya lebih kepada halangan non teknis sih, seperti banyak toko yang tutup, sedangkan saya perlu beli ini beli itu gitu ya, banyak toko yang tutup. Tapi kalau dirinci ya, ketika dari awal ambil sampel keongmasnya itu ketika musim hujan, itu disarankan ketika musim hujan gitu ya. Nah itu bulan Januari atau Februari diambil, itu cuma paling butuh waktu 3 hari ya, 3 hari untuk ambilnya. Kemudian habis itu sampelnya dilakukan perlakuan gitu ya, dipisahkan cangkang sama dagingnya gitu ya, kemudian dimasak gitu ya, dimasak itu dengan cara memisahkan cangkang dan dagingnya, kemudian direbus, di blender sampai hingga menjadi bubuk, menjadi serbuk gitu ya, jadi serbuk daging gitu. Nah setelah itu baru dianalisis proximat
dapat berapa gitu ya dagingnya. Nah setelah itu baru saya buat formulasi pakannya gitu ya. Saya buat formulasinya pakan buat ikan patinnya gitu. Jadi saya searching dulu ikan patin itu kebutuhan proteinnya berapa gitu ya. Saya bandingkan dari artikel-artikel yang sudah publish gitu ya, berapa protein yang dibutuhkan, kemudian dibuat formulasi pakan ABCD gitu ya. Kalau seperti itu 10%, 20%, 30%, 40% seperti itu ya. Nah pemeliharaan ikannya sih butuh 1 bulan gitu ya. Kemarin sih karena itu ya halangan pandemi itu kurang lebih total saya butuh 6 bulan gitu ya, karena ada yang saya mau beli kebutuhan buat bikin pelet, pokoknya tutup gitu, jadi nggak bisa gitu. Labnya pun, lab di kampus pun tutup karena pandemi gitu kan. Nah jadi 6 bulan, tapi kalau misalnya lancar semua, paling ya 4 bulan selesai sih, 4 bulan selesai. Itu pun udah maksimal banget ya, 4 bulan selesai. Dan setelah itu nih sampai publish ini butuh kurang lebih 1 tahun. Ya, karena kan ketika kita submit papernya ada revisi, kerjain, balikin lagi, revisi lagi kayak seperti itu sampai ya ini bulan November 2020 sudah publish. Gitu kurang lebih. Terima kasih Bu. Oke. Ada lagi yang mau bertanya untuk materi spesies invasif hari ini? Cukup Bu, sudah cukup Bu. Sudah cukup. Oke, baik, berarti semoga jelas ya. Sebelum menutup materi hari ini boleh ada yang membantu saya untuk menyimpulkan gitu ya apa yang didapatkan dari materi hari ini. Ada yang mau coba bantu? Saya Bu, Ya, silakan. dari materi yang sudah Ibu jelaskan, saya ngambil kesimpulan bahwasanya ternyata spesies invasif itu mikroorganisme yang dapat mengancam dan memusnahkan spesies asli. Nah, contohnya itu tadi ada keongmas. Oke, terima kasih Rizkyani. Sedikit ya saya ralat, bukan hanya mikroorganisme ya yang mengancam, tapi bisa hewan gitu ya, bisa tumbuhan gitu. Jadi spesies-spesies lainnya pun bisa. Gitu. Nggak, tadi kan kayak di sini jawabnya mikroorganisme aja gitu. Tapi benar poinnya yang mengancam ya, poinnya yang mengancam keberadaan spesies asli di lingkungan tersebut gitu. Oke, berarti alhamdulillah ya materi hari ini sudah selesai mengenai spesies invasif ya, mengenai apa itu pengertiannya sudah diungkapkan, jenis-jenisnya seperti apa, cara mengendalikannya, karakternya, cara mencegahnya seperti apa, studi kasusnya pun sudah ada. Tinggal satu lagi agenda kita hari ini yaitu kita kuis ya sebagai bagian dari penilaian ya. Hanya 5 nomor saja ya, tulis jawabannya saja di kertas selembar ya. Oke Bu. Silakan disiapkan. Berikan contoh spesies invasif yang sudah menginvasi di Indonesia. Satu contoh saja untuk yang tumbuhan. Sudah? Nomor 2, cara pengendalian hama invasi secara kimia seperti apa contohnya? Nomor 3, cara pencegahan masuknya spesies invasi seperti apa? Kalau tadi pengendalian secara kimia nomor 2, kalau nomor 3 cara pencegahan. Nomor 4, sebutkan satu contoh saja faktor yang dapat membawa spesies introduksi ke Indonesia yang tidak sengaja. Terakhir, Panthera tigris sonderica itu termasuk spesies apa bagi Indonesia? Spesies titik bagi Indonesia. Oke, coba nomor 1 kita bahas, boleh tukeran ke ya. Nomor 1 coba Rizkyani. FM Godok Bu. FM Godok Motor resin. Motor resin. Nomor 2 ini Secara herbisida pestisida, pestisida, Zat kimia berbahaya. zat kimia berbahaya. Nomor 3 Nur Asri. Dengan cara karantina. Dengan cara karantina, cara pengendalian ya. Oke. Nomor 4 Siti, pencegahan ya. Ya, dengan terangkut. Oh, yang terangkut tidak sengaja
lagi minggu depan ya, pertemuan ke-6 kita bahas mengenai ancaman keanekaragaman hayati yang faktor berikutnya gitu ya. Terima kasih. Assalamualaikum